Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-21, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik hadir dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan yang selalu memberi kehidupan dalam hidup ini. Tuhan, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Perjalanan ke daerah Moab, kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Barmut, dari Barmut ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati dalam kehidupan kita. Kenapa? Di samping disebutkan apa yang menjadi bagian dari sejarah sumber air itu, ini juga mengajak kita untuk melihat sejatinya siapakah sumber air kehidupan itu. Kita tahu hampir 80% tubuh kita ini terdiri dari air. Dan memang air itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi memang sejatinya ketika hanya air secara fisik yang kita rindukan, maka itu tidak akan melegakan. Tapi air yang bersumber dari Tuhan akan memberi kehidupan untuk setiap kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat apa yang menjadi latar belakang nats ini. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel telah berada di padang gurun selama hampir 40 tahun. Dan kita tahu itu akibat dari ketidaktaatan dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Seperti yang dicatatkan di pasal yang ke-14. Dan masa ini, artinya di dalam teks ini, mereka harus mengembara tanpa tujuan. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan, baik dari luar
musuh dan kesulitan alam juga tadi datang tantangan dari dalam, yaitu ketidaktaatan dan pemberontakan mereka. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kisah dalam Bilangan 21 ayat 10 sampai 20 ini terjadi setelah bangsa Israel berhasil mengalahkan raja-raja di sekitar mereka, termasuk Raja Sihon dari bangsa Amori. Namun, meskipun mereka memperoleh kemenangan, perjalanan mereka belum selesai. Dan mereka terus menghadapi rintangan dan tantangan yang selalu menguji kesabaran dan iman mereka. Dan tentu saja untuk membentuk mereka seutuhnya. Saudara berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Peristiwa penting itu menjadi latar belakang dari kisah ini. Ada penghukuman atas ketidaktaatan mereka, atas ketidakpercayaan mereka. Oleh karena itu, perjalanan ini sebenarnya lebih lanjut melibatkan generasi yang lebih muda yang belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat apa yang menjadi penegasan nats melalui perikop kita pada saat ini. Hal yang pertama yang mau ditegaskan, adanya penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ini adalah sebuah hal yang ditegaskan melalui perikop kita ini, bahwa penyertaan Tuhan hadir nyata dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kedua? Tantangan dan kesulitan, mari pahami, adalah sebagai proses dari pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Tuhan menggunakan suasana alam untuk menyatakan kuasa-Nya. Kita melihat bagaimana air yang keluar dari batu adalah bukti kuasa Tuhan yang memenuhi kebutuhan umat-Nya. Lalu apa yang ketiga? Yang keempat tidak lain adalah ketaatan dan pengharapan dalam Tuhan. Walaupun bangsa Israel sering sekali mengeluh dan memberontak, tapi lihatlah bagaimana kemurahan Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan kehidupan setiap mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi kaitan tema bagi kita? Ketika tema kita mengatakan Tuhan sumber air kehidupan, kaitan tema yang bisa kita buat. Yang pertama, benar sejatinya Tuhanlah yang menyediakan air kehidupan di tengah-tengah kekeringan. Tuhan itu selalu menghadirkan oase di padang gurun, yang tandus di padang gurun, yang sering kita alami, kita lalui dalam kehidupan kita. Yang kedua, air dari batu itu adalah gambaran kemurahan Tuhan. Artinya air yang diberikan Tuhan melalui batu dalam cerita ini itu menunjukkan kemurahan dan kuasa Tuhan yang tak terbatas, bahkan yang tak terpikirkan oleh bangsa itu, juga oleh setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Kaitan tema yang bisa kita lihat. Air kehidupan itulah sejatinya yang membuat kita hidup. Bukan bicara tentang fisik, bicara tentang bagaimana air kehidupan yang bersumber dari Tuhan itu yang melingkupi dan menguasai setiap kita. Apa yang keempat? Tuhan memberikan air kehidupan secara cukup, tidak berlebih, dan cukup untuk setiap kita. Maka selalulah menerima air kehidupan itu yang bersumber dari Tuhan Allahmu di tengah-tengah kehidupanmu. Lalu apa yang kelima? Yang menjadi kaitan tema buat kita. Pemeliharaan Tuhan itu terus menerus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekeringan.
dahaga. Sebab air kehidupan itu selalu dialirkan untuk setiap kita. Apa yang keenam? Perjalanan iman yang tidak mudah. Saudaraku, kisah ini juga menegaskan bahwa memang benar, perjalanan iman itu tidak gampang, tidak mudah. Kita mungkin akan terseok-seok, banyak tantangan yang kita lalui, tapi percayalah, penyertaan Tuhan dengan air kehidupan itu akan memampukan kita melaluinya. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Hal yang pertama, saudaraku, dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat refleksi yang pertama itu, Tuhanlah yang menyediakan kebutuhan hidup kita di tengah kesulitan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti halnya Tuhan yang memberikan air yang dimunculkan dari batu itu untuk memenuhi kebutuhan bangsa itu. Demikianlah air kehidupan itu. Demikianlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dari sesuatu yang keras, Tuhan bisa hadirkan apa yang Dia mau terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua, andalkanlah Tuhan sebagai sumber kehidupan yang cukup. Lihatlah ketika bangsa Israel berada di padang gurun, senjata yang utama adalah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tanpa Tuhan, mereka tidak akan mampu menjalani. Lalu apa refleksi yang ketiga? Air kehidupan dari Tuhan itu akan memberikan penyegaran, akan memberikan penguatan dan pemulihan dalam hidup. Sebab di dalam air kehidupan itulah dagamu. Bukan bicara tentang secara fisik saja, tapi juga secara psikis. Mungkin kita dipenuhi oleh kenikmatan dunia ini, tapi terpenuhikah kehidupan rohanimu di dalam Tuhan? Sudahkah hidupmu berkenan bagi Tuhan? Lalu apa yang keempat? Air kehidupan yang bersumber dari Tuhan itu akan memenangkan dan memberi kekuatan untuk setiap kita, untuk lepas, untuk keluar dari setiap tantangan kehidupan ini. Lalu apa yang berikut? Kalau demikianlah kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, dengan air kehidupannya, maka tanggapilah, responlah dengan ucapan syukur. Jangan cari lagi air di luar Tuhan. Jangan cari lagi kepuasan di luar Tuhan. Engkau akan selalu kehausan. Ibarat meminum air lautan. Sebanyak-banyaknya engkau minum, semakin engkau banyak minum, engkau akan semakin haus lagi. Lalu apa yang terakhir? Andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini. Sebab Tuhanlah pemilik sejatinya dari kehidupan ini. Maka andalkanlah Dia. Dia akan mengaliri kehidupanmu. Dia akan memberikan kejegaran. Dan Dia akan memberikan ketenangan. Setelah air kehidupan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat air kehidupan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Maka hidup kami semakin berarti, dan kami hanya mampu dan mau untuk selalu mengucap syukur atas air kehidupan yang bersumber dari Engkau saja. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.